mewakili. Yang kami hormati Bapak Hedi selaku tim PMO dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator Sekolah Penggerak dan juga Perencanaan Berbasis Data. Yang kami hormati Bapak Ibu dari tim PMO, BPMP, dan BGP yang berbahagia. Baik, izin saya share screen ya, Bapak Ibu. Untuk suaranya cukup jelas ya, Bu Anita? Jelas, Mbak Hen, jelas. Jelas. Tuh. Jadi Apakah ini sedang lag kayaknya. sudah Bu ini terlihat? nge-lag ya? Oke, baik. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Masih. Oke, sudah, Mbak. Sudah, silakan. Oke. Sudah jelas. Ya, izin di sini Pak Sudah. Hedi bulan kemarin sepertinya belum ikut PMO ini ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Karena Iya. kebutuhan Iya, baik Bapak. menyenangkan Kalau begitu buzzer. saya informasikan kembali Pak terkait implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Tanah Tidung. Nah, untuk data sekolah di Kabupaten Tanah Tidung, di sini sejumlah 88 sekolah ya Bapak ya. Di sini ada negerinya 39 dan juga swastanya 49, serta yang sudah mengikuti atau mengimplementasikan kurikulum merdekanya sudah 84 sekolah, sedangkan masih ada 4 sekolah yang belum implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini ada jumlah sekolahnya Bapak. Untuk TK ini sudah 100%, kemudian untuk KB di sini masih ada dua, sehingga Pulang. capaiannya masih 93,75%. Kemudian untuk TPA-nya juga sudah 100%, SD-nya 100%, SMP 100%, PKBM-nya masih masih belum mendaftarkan implementasi kurikulum Merdeka, kemudian untuk SKB-nya sudah 100%. Dan untuk total di Kabupaten Tanah Tidung, untuk implementasi kurikulumnya sudah 95,45% ya Bapak. Nah, di sini adalah konferensi guru terdaftar IKM. Jadi jumlahnya ada 43 pendaftar IKM, kemudian yang login juga sudah 43. Lalu untuk jumlah gurunya di sini 667 guru, dan yang login baru 441. Izin sebelumnya Pak Hedi, jabatannya apa Pak di dinas Pak? Stafnya Pak Zulfiansah kasih GTK. Oh, stafnya Pak Zul dari GTK ya Pak ya? Betul. Iya, soalnya suaranya agak sedikit kecil, Pak. Iya, itulah. Oke, baik. Tapi terdengar jelas, Bu ya? Terdengar cuman jauh gitu, Pak. Baik, saya lanjut ya, Pak ya. Ya, ya di sini Kemendikbudristek kan sudah ada apa memberikan 6 dukungan implementasi kurikulum Merdeka nih, Pak. Nah, di antaranya platform Merdeka Mengajar, kemudian bisa mengikuti seri webinar, lalu komunitas belajar, kemudian ada mengundang narasumber untuk berbagi praktik baik, lalu help desk atau pusat layanan bantuan, kemudian mitra pembangunan sebagai fasilitator belajar. Nah, di sini untuk pemanfaatan PMM-nya di Kabupaten Tanah Tidung, Bapak, yang memilih mandiri berubah. Di sini ada yang memilih mandiri berubah dan mandiri lihat dari sini, Pak, persenannya ini masih 66% gitu ya, maksudnya belum sampai ke 70%. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan pemanfaatan PMM ini? Mungkin nanti dari Dinas Pendidikan bisa menginformasikan atau mengarahkan kesatuan pendidikannya untuk membentuk komunitas belajar begitu, Pak. Karena seperti yang kita tahu tadi dari 6 dukungan implementasi kurikulum Merdeka,
ada strategi yang namanya komunitas belajar. Nah, kenapa komunitas belajar nih Pak? Karena pada komunitas belajar, guru dapat saling belajar, kemudian menginformasikan pemahaman dan diskusi dari bahan PMM, jadi bisa memanfaatkan PMM ini lebih baik lagi, kemudian dari webinar atau panduan serta berbagai praktik baik, seperti itu ya Pak ya. Nah, siapa saja nih Pak yang akan berperan dalam komunitas belajar? Di sini ada guru, kemudian tenaga kependidikan dan pendidikan lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Nah, dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, Pak, komunitas belajar mendukung guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kebetulan di sini saya izin dulu Pak menginformasikan. Di sini ada dashboard komunitas belajar Pak. Nah, ini adalah kembangan dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Yang sebelumnya beberapa sekolah itu telah mendaftarkan di dashboard ini. Nah, untuk di Tanah Tidung sendiri Pak, di sini ada 15 sekolah yang telah mendaftarkan. Kemudian untuk kombelnya di sini ada dalam sekolah dan juga kombel antar sekolah. Namun untuk 15 sekolah ini memilih dalam sekolah berarti masih sekitar internal sekolahnya, Pak. Nah, dari 15 sekolah ini jenjang SD di sini ada 9 sekolah, Pak. Kemudian untuk jenjang SMP-nya ada 4 dan jenjang PAUD-nya di sini ada 2. Masih cukup sedikit ya, Pak ya, untuk di Kabupaten Tanah Tidung, mengingat yang memilih implementasi kurikulum merdekanya sudah cukup banyak gitu. Nah, dari 15 sekolah ini, nah ini ada nama-nama komunitas belajarnya Pak, serta ketua penggeraknya itu siapa. Lalu kita masuk ke laporan kegiatan mingguan. Nah, dari 15 komunitas belajar ini Pak, ternyata yang aktif hanya satu Pak. Nah, di sini ada nama komunitasnya Acil Smart. Terakhir update-nya tanggal 23 Mei 2023 dari jenjang PAUD. Untuk ini adalah pertemuan kelima mereka dan keenam dengan topik yang dibahas itu IKM dan juga implementasi elemen CP, nilai agama dan budi pekerti. Nah, untuk sekolah dapat mendaftarkan di sini nanti akan saya bagikan linknya di kolom chat ya Pak ya. Ini nanti bisa diinformasikan ke satuan pendidikannya Pak. Lalu mungkin saya tunjukkan dulu dashboard BPMP kali ya Pak ya. Ya, siap. Ya, atau mungkin em, di Tanah Tidung ini apakah dinas mengetahui ada berapa kombel begitu Pak? Untuk saat ini mungkin kami belum mengetahui persis berapa rombel atau komunitas belajar yang sudah Aduh, bisa lebih nyaring lagi Pak. terdaftar. Ya, untuk saat ini mungkin kami belum tahu persis angka atau berapa sih komunitas belajar yang aktif di KTT. Nah, mungkin nanti berikutnya kami akan data ulang sejauh mana Nah, sih progres komunitas KTT ini untuk aktif dalam komunitas belajar itu sendiri. ya, Intinya seperti itu. baik. Nah, di sini saya mungkin akan menunjukkan dashboard BPMP ya Pak ya. Eh, dari dashboard ini mungkin juga nanti dari dinas juga bisa dimudahkan gitu Pak. Untuk, nah sudah terlihat Pak? Izin? Sudah. Ya, nah ini dashboardnya namanya Psikomika Pak. Ini kembangan yaitu Sistem Informasi Komunitas Belajar IKM dan akun belajar.id. Nah dari dashboard ini mungkin Bapak nanti bisa mengarahkan ke satuan pendidikannya untuk mendaftar komunitas belajarnya. Kemudian dari mendaftar komunitas belajar ini Pak, mereka
dapat mengisi laporan mingguan, Pak. Nah, jadi dari dinas juga bisa memantau nih, Pak, komunitas belajar mana saja sih yang aktif dan komunitas belajar mana saja yang kurang aktif seperti itu, Pak. Jadi di sini dapat jadi dari dinas dapat informasi juga, BPMP juga, dan mungkin juga nanti BGP juga dapat informasi seperti itu, Pak. Kelebihannya, Pak, kalau misalnya satuan pendidikan mendaftarkan komunitas belajarnya, jadi dinas juga akan tahu nih, Pak, sejauh mana atau sampai di mana sih pemahaman dari satuan pendidikan di Kabupaten Tanah Tidung ini telah mengetahui implementasi kurikulum Merdeka seperti itu, Pak. Ya, mungkin saya share linknya nanti kolom chat. Nanti mungkin bisa di-copy dan diinformasikan ke satuan pendidikannya, Pak ya. Baik, baik, baik. Dan kita kembali ke materi, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu penyampaian persepsi terhadap miskonsepsi yang terjadi. Nah, di sini ada 12 poin, Pak. Mungkin juga Bapak pernah dengar kali ya, Pak ya. Yaitu yang pertama, pendekatan utama dalam implementasi kurikulum Merdeka secara jalur mandiri, bukan dengan pemberian pembagian teknis secara berjenjang, melainkan dengan pemberdayaan komunitas belajar. Nah, kemudian pilih strategi mandiri berubah atau mandiri berbagi tidak menunjukkan kinerja daerah yang semakin baik. Karena ini kan dilihat dari kondisi satuan pendidikannya ya Pak ya. Jadi eh, dinas maupun dari luar pun tidak bisa apa ya, mengintervensi gitu ya Pak ya. Kemudian penentuan strategi implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri sepenuhnya ditentukan oleh sekolah, bukan oleh pemerintah daerah atau dinas. Lalu, penggunaan kurikulum Merdeka saat ini adalah sebuah pilihan, bukan sebuah keharusan. Jadi mungkin di Kabupaten Tanah Tidung tadi masih mandiri belajar dan mandiri berubah, masih belum ada yang mandiri berbagi begitu ya Pak ya, karena memang ini adalah kurikulum baru dan ya em, harus belajar dulu, jadi tidak langsung berbagi karena memang masih em, ya karena baru jadi masih mempelajari seperti itu Pak ya. Kemudian pilih strategi IKM dapat berubah sebelum tahun ajaran baru tahun 2022 per 2023 dimulai. Lalu pemahaman tentang kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap dengan pendekatan belajar, berbagi dan berkolaborasi. Nah dari komunitas belajar tadi mungkin nanti bisa ini diterapkan Pak, berbagi dan berkolaborasi satu sama lain, teman sejawat atau dari eh, satuan pendidikan yang lain seperti itu. Kemudian asesmen diagnostik perlu dilakukan di awal tahun ajaran. Nah, mengingat ini adalah tahun ajaran baru, mungkin nanti diingatkan kembali kepada satuan pendidikannya Pak untuk melakukan asesmen diagnostik dulu terlebih dahulu ke siswanya. Oke, kemudian satuan pendidikan tetap dapat menerapkan kurikulum Merdeka meski tidak ada komputer atau gadget dan internet. Nah, seperti kita ketahui, Pak, kurikulum Merdeka ini bukan hanya tentang penggunaan media sosial ataupun juga penggunaan gadget ataupun komputer, melainkan juga bagaimana penerapan P5-nya bisa diimplementasikan bukan hanya di sekolah, melainkan juga ke siswanya. Jadi mungkin bisa dengan lingkungan sekitar, belajarnya tidak hanya melalui komputer dan juga gadget. Lalu, kegiatan komunitas belajar tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga dalam bentuk daring di PMM. Karena memang sudah banyak eh, fitur-fitur bukan fitur ya, apa ya, contoh-contoh di PMM ya Bapak ya. Jadi bisa diadopsi seperti itu. Lalu poin ke-10, guru tidak diharuskan membuat modul ajar dan perangkat ajarnya sendiri sebelum menerapkan kurikulum Merdeka. Guru dapat menggunakan contoh modul ajar dan perangkat ajar yang sudah disediakan di PMM ataupun di platform-platform lain.
Yang poin ke-11, alokasi BOS reguler cukup dapat menunjang implementasi kurikulum merdeka dengan baik. Dan yang poin terakhir adalah satuan pendidikan dan para guru dapat belajar dan memahami kurikulum merdeka melalui komunitas belajar dengan sumber belajar dari PMM, webinar, narasumber berbagai praktik baik, helpdesk, mitra pembangunan, dan sumber belajar lainnya. Nah, kemudian, ya, di sini ada pusat layanan bantuan IKM, Pak. Namun tidak hanya implementasi kurikulum merdeka yang dapat Bapak Ibu tanyakan di kontak person ini, Bapak Ibu juga dapat menanyakan atau mungkin ada kendala sehubungan dengan program sekolah penggerak maupun perencanaan berbasis data. Ya, mungkin itu dari saya, Pak Hedi dan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bu Anita. Terima kasih Bu Akbarina. Baik, Pak Adi, itu tadi penjelasan tentang IKM dari Bu Akbarina. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Pak Hadi, ada? Pak Hedi? Baik, Bu Anita, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Eh, silakan. Perlu saya sampaikan bahwa saya ini staff dan tadi baru disampaikan oleh pimpinan dari Pak Zul bahwa beliau sedang berhalangan, artinya kegiatan ini saya ikuti. Jikalau nanti ada pembahasan lebih lanjut, nanti akan saya tampung dan nanti akan saya sampaikan ke pimpinan. Begitu Bu Anita. Terkait tentang data tadi, mungkin sedikit eh, apa ya, nanti dinas melakukan intervensi terkait tadi slide yang dipaparkan terkait konversi guru sekolah yang IKM tadi, ada persentase yang sangat rendah terkait yang belum lulus topik tadi. Nah, mungkin itu perlu apa ya, eh, treatment khusus bagaimana meningkatkan persentase yang rendah tadi. Nah, mungkin perlu diberikan bagaimana titik BPMP untuk dinas pendidikan melakukan intervensi kepada sekolah-sekolah IKM. Mungkin itu dulu Bu Anita. Baik, terima kasih Pak Hedi. Silakan Bu Heni tanggapannya. Iya, baik, terima kasih. Ya, mungkin itu Pak. Salah satunya mungkin juga nanti bisa disampaikan yang terkait komunitas belajar Pak. Jadi mungkin bisa disampaikan ke Pak Jul bahwa BPMP ini ada wadah gitu loh Pak. Wadah buat eh, komunitas belajar yang nanti bisa kita pantau sama-sama nih Pak. Seperti itu. Nah, mungkin juga dari komunitas belajar itu nanti bisa meningkat penggunaan PMM-nya. Seperti itu kali ya. Baik, baik, baik. Iya. Ya, baik. Oke, Pak Hedi mungkin bisa bisa ini link baru ya, Pak Hedi. Mohon bantuan untuk disebarluaskan ke seluruh Tanah Tidung agar teman-teman sekolah atau satuan pendidikan untuk mendaftar. Kita mau mendata kembali, Pak Hedi, agar lebih terinci dan bisa membantu apa kelihatan. Jadi ini kenapa kombonya kok tidak ada kegiatan gitu ya. Dan juga nanti kan dapat laporan juga dari tim PMM pusat, berapa bulan sekali ada beberapa mungkin kombel yang tidak aktif akan otomatis dihapus oleh pusat gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi, maka kita ayo sama-sama Pak Edi mohon bantuannya nih untuk disebarluaskan link tersebut agar data kembali. Itu salah satu untuk mendukung IKM ini. Ada lagi Pak kendala lainnya silahkan didiskusikan. Sementara mungkin itu dulu Bu Anita. Terima kasih atas Iya, kesempatan. mohon bantuannya di-share ya Pak linknya gitu. Siap-siap Bu. Terus itu apa dari Fasil belum datang yang Ibu Pak Rahmat ya, ya, nggak hadir. Baik, itu saja. Jika tidak ada lagi, terima kasih Pak Hedi, terima kasih Bu Akmarina atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan menyimak bersama paparan dari Bapak Ujang. Apakah sudah hadir atau diganti siapa Mbak Ganti Mbak Tirani, Bu. Oke, Bu Tirani, silakan
akan menjelaskan tentang PBD. Oke, Pak Hedi mungkin bisa menyimak bersama kita semua. Silahkan Ibu Tirani untuk menyampaikan tentang PBD. Nanti kita diskusi bersama setelah ini. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Anita sebagai moderator hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon izin Bapak Ibu partisipan, saya akan menyampaikan terkait perencanaan berbasis data khususnya untuk di Kabupaten Tanah Tidung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Jarwoko MPD. Yang saya hormati Bapak Kasubag, Bapak Nurdin MPD. Yang saya hormati pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang saya hormati tim BPMP dan BGP yang turut hadir pada siang hari ini. Izinkan saya untuk sedikit memaparkan dan juga menyampaikan informasi mengenai perencanaan berbasis data khususnya di Kabupaten Tanah Tidung untuk periode bulan Juli tahun 2023. Saya izin share screen ya, Ibu Anita. Oke, mungkin itu saja Ibu dari data untuk perkembangan rapor pendidikan, dan data ini saya ambil di tanggal 9 Juli kemarin. Mungkin Ibu ada yang mau tampilan saya sudah terlihat dengan jelas, Ibu? Ya, terlihat jelas. Baik. Jadi untuk periode bulan Juli 2023, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa rapor pendidikan ini sudah launching untuk rapor pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai progres satuan pendidikan ini sudah melakukan akses rapor pendidikan sudah sampai sejauh mana. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu untuk jenjang PAUD ya, terdapat total secara keseluruhan di Kabupaten Tanah Tidung itu sejumlah 44 satuan PAUD ya Bapak Ibu. Nah, di sini tertera di sini adalah tampilan dashboard rapor pendidikan yang dikembangkan oleh tim Pokja Data BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Yang datanya ini kita adopsi dari pusat. Terdapat 44 sekolah yang sudah memiliki akun Belajar ID dan sudah melakukan aktivasi. Nah, namun untuk yang melakukan login itu baru 41, tersisa 3 sekolah dan eksplorasinya masih 0. Jadi belum ada satuan pendidikan yang melakukan eksplorasi rapor pendidikan. Di sini kita bisa satuan PAUD yang belum melakukan eksplorasi rapor pendidikan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, untuk eksplorasi rapor pendidikan itu satuan pendidikan itu melakukan atau menggunakan semua fitur atau mengunjungi semua fitur yang ada di dalam rapor pendidikan. Jadi semua fitur yang dalam RP itu Bapak Ibu satuan pendidikan itu diakses, diklik, dikunjungin, dibaca, dipahami, baru itu akan terbaca oleh pusat bahwa satuan pendidikan tersebut sudah melakukan eksplorasi. Nah, jadi yang terlihat di sini untuk jenjang PAUD di Kabupaten Tanah Tidung itu belum melakukan eksplorasi rapor pendidikan. Lalu untuk yang sudah melakukan unduh rapor pendidikan itu terdapat 41 satuan PAUD dan tersisa 3 satuan PAUD yang belum melakukan pengunduhan rapor pendidikan. Jadi ini selaras ya dengan melakukan login rapor pendidikan untuk jenjang PAUD. Lanjut. Nah, di sini tampilan singkat terkait satuan PAUD yang belum melakukan eksplorasi dan juga belum melakukan unduh. Nanti akan saya bagikan materinya berupa by PDF. Nanti untuk sumbernya Bapak Ibu bisa akses langsung dan klik di link yang sudah saya bagikan di dalam materi tersebut. Nanti akan terintegrasi atau terkonsolidasi langsung ke dalam spreadsheet data-data yang memang menampilkan satuan PAUD yang belum melakukan eksplorasi, belum melakukan login, dan juga belum melakukan pengunduhan rapor pendidikan.
pengawas jenjang mana itu, Bu? Kemudian ini untuk jenjang SD, Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, untuk di Kabupaten Tanah Tidung terdapat total secara keseluruhan 29 sekolah untuk jenjang SD di Kabupaten Tanah Tidung. Sudah memiliki akun belajar ID. Oh, maaf, sebentar. Nah, yang sudah eksplorasinya baru satu itu, yang belum eksplorasinya Punya akun belajar ID itu ada 29, jadi semua sekolah untuk jenjang SD di Kabupaten Tanah Tidung sudah memiliki akun belajar ID dan juga sudah melakukan aktivasi. Nah, namun untuk jenjang SD ini masih terdapat 9 sekolah yang belum melakukan login dan belum ada satuan pendidikan untuk jenjang SD yang melakukan eksplorasi, dan tersisa 11 sekolah yang belum melakukan pengunduhan rapor pendidikan. Nah, ini menjadi PR kita bersama ya Bapak Ibu, bagaimana satuan pendidikan ini dapat kita dorong untuk melakukan secara maksimal terkait dengan login, eksplorasi, dan juga sampai dengan pengunduhan rapor pendidikan. Sama halnya seperti di Satuan PAUD, ini nanti Bapak Ibu bisa akses datanya di link yang sudah saya bagikan di materi yang nantinya akan saya kirimkan di kolom chat terkait spreadsheet yang langsung terkonsolidasi yang menampilkan data-data dari jenjang PAUD, SD, dan juga SMP. Kemudian di sini saya tampilkan untuk data jenjang SMP di Kabupaten Tanah Tidung. Secara keseluruhan ada total 10 sekolah untuk jenjang SMP di Kabupaten Tanah Tidung. Masing-masing sudah memiliki akun belajar ID dan juga telah melakukan aktivasi belajar ID dan juga sudah melakukan login dan juga pengunduhan rapor pendidikannya. Namun lagi-lagi yang menjadi PR itu adalah satuan pendidikan ini belum melakukan eksplorasi. Jadi mungkin nanti di akhir saya ingin mohon izin ada tanggapan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung terkait tindak lanjut yang sudah atau yang telah dilakukan oleh dinas kepada satuan pendidikan, entah itu adakah surat terbitan atau surat edaran yang disahkan oleh kepala dinas atau pejabat yang berwenang mengenai satuan pendidikan ini didorong untuk melakukan percepatan akses rapor pendidikan. Jika memungkinkan nanti bisa ditampilkan bersama surat edarannya atau dapat dikirimkan secara mandiri kepada saya atau tim BPMP lainnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk ruang diskusi terbuka untuk setelah ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Bu Natia. Baik, terima kasih Bu Tirani. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, silakan Pak Hedi untuk diskusinya. Apakah ada tanggapan Pak Hedi? Silakan. Iya, Ibu, saya mohon izin mungkin jika ada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung yang hadir, saya minta untuk dapat memberikan keterangan atau pernyataan mengenai surat atau tindak lanjut yang dilakukan dinas kepada satuan pendidikan terkait ini, percepatan akses rapor pendidikan oleh satuan pendidikan. Mungkin tanggapannya itu dulu, Bu Anita. Baik, silakan Pak Hedi. Mungkin saya sendiri aja dari Dinas Pendidikan ini, Bu. Karena banyak kegiatan sebenarnya ini, Bu, terkait hari ini dan kemarin-kemarin, sehingga apa ya, baru kelihatan yang ikut bergabung ini saya sendiri. Ya, baik Ibu. Ternyata masih juga di jenjang sekolah dasar itu masih banyak yang belum melakukan eksplorasi sama halnya dengan PAUD dan SMP. Namun tetap kita konsisten melakukan intervensi terkait pentingnya mengunduh rapor pendidikan ini untuk mengetahui sejauh mana progres pembelajaran untuk sekolah-sekolah ini, Bu. Jadi data-data ini nanti akan saya sampaikan ke Bapak Zul untuk melakukan tindakan atau kebijakan terkait bagaimana meningkatkan atau
keaktifan guru-guru atau sekolah-sekolah terkait rapor pendidikan dan IKM sendiri. Nah, mungkin itu dulu Bu dari saya. Oke, baik, Bapak. Terima kasih atas tanggapannya. Saya mohon izin mungkin sedikit klarifikasi atas pernyataan yang Bapak barusan sampaikan. Berarti dari Dinas Pendidikan itu belum ada tindak lanjut ya, Pak? Seperti halnya surat edaran yang diterbitkan kepada Satuan Pendidikan mengenai percepatan akses rapor pendidikan ya, Bapak? Saya kurang tahu persis Bu terkait itu. Nanti kalau saya salah jawab lebih aneh lagi. Kemungkinan bisa dipegang atau ada bidang lain yang mengurusi bagian itu Bu. Oke, baik. Terima Baik. kasih, Bapak. Oke, itu saja Pak Adi. Baik, Bapak Ibu. Bu Tira, gimana? Udah cukup Bu Tira? Ya, maksudnya Saya cukup Bu Anita, mungkin nanti untuk selanjutnya koordinasinya akan saya teruskan lagi ke Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung terkait tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Tirani. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti tadi pemaparan dari Ibu Tira, semoga nanti ada follow up ya, baik dari sisi IKM ataupun PBD. Dari sisi IKM mungkin diminta untuk segera sama ya, menyampaikan surat juga boleh ya Pak ya. Pak Edi diberi surat di sekolah-sekolah untuk mendaftar melalui link yang dibagikan. Kemudian untuk PBD juga bisa disurati tentang agar segera menurut PBD satuan pendidikan masing-masing gitu. Oke, raport pendidikannya. Oke, baik, selanjutnya akan disampaikan tentang PSP oleh Ibu Aryani. Ibu Aryani sudah hadir. Oke, baik. Bu Tira, boleh tutup share screen-nya, di stop sharing. Oke, baik. Baik, Ibu Aryani, silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu Anita selaku moderator. Yang terhormat Pak Kasubag, Pak Nurdin yang hadir juga pada room kita. Kemudian yang terhormat Pak Hedi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk hadir. Baik Bapak Ibu, untuk Tanah Tidung sendiri untuk PSP kali ini menurut jadwal yang melakukan pendampingan PMO di bulan Juni kemarin itu hanya untuk SD TU2 ya, SD Negeri Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung. Jadi yang sebagai fasilitator sekolah penggerak itu Pak Rahmat Faisal. Kebetulan mungkin Pak Rahmat juga pada hari ini tidak bisa hadir, mungkin ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Tapi saya barusan mendapat laporan yang beliau sudah bikin, atau Mbak Kurnia dari BGP juga dapat ininya, Mbak Kurnia izin monitor. Halo Mbak Kurnia. Iya, iya. Ya, Mbak Kurnia udah dapat laporannya kah? Mbak Kurnia mau membacakan laporannya atau gimana? Dari Pak Rahmat. Rahmat ya. Ya. Kebetulan sudah saya kirimkan Bu ke Ibu Oh, Ari. saya aja yang ini ya, yang bacakan ya. Boleh? Saya yang share aja ya, Mbak. Iya, boleh. Oke. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, ini hasil dari pendampingan PMO yang dilakukan pada bulan Juni di SD Negeri Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung yang dilakukan oleh yang dilaksanakan oleh Pak Rahmat Faisal selaku fasilitator sekolah penggerak. Jadi eh, yang ini dituliskan di sini bahwa tahapan perencanaan IKM di Satuan Pendidikan di SDN Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung telah tersusun khususnya untuk kelas 1 dan 4. Jadi saat ini sekolah tengah mempersiapkan perencanaan pembelajaran untuk kelas lainnya
mengingat SDIT saat ini akan memasuki tahun kedua di mana sekolah akan mencoba menerapkan di semua jenjang kecuali untuk kelas 6. Jadi berbeda tahun pertama di mana perencanaan pembelajaran cenderung menyesuaikan dengan contoh-contoh yang disediakan, namun untuk tahun kedua sekolah berencana akan menyusun secara mandiri karena beberapa beberapa guru sudah bisa menyusun modul di tahun pertama. Kemudian pelaksanaan kurikulum merdeka di SDN 2 TU Tanah Tidung saat ini telah selesai, di mana dalam pelaksanaannya guru-guru sudah berusaha melaksanakan modul yang telah disusun sebelumnya dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 dan 4. Namun dalam pelaksanaan tersebut masih ada kekurangan sehingga di tahun kedua diharapkan bisa jauh lebih baik. Jadi asesmen juga telah selesai, di mana asesmen telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran di setiap mata pelajaran, dan saat ini rapot siswa telah dibagikan kepada orang tua masing-masing siswa. Kepala Sekolah SDN Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung saat ini telah menjalankan perannya dengan baik dan senantiasa menciptakan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kepala Kepala sekolah juga rutin dan aktif dalam organisasi profesi yang menunjang peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya. Kepala sekolah juga intens melakukan komunikasi dengan orang tua dan diharapkan ke depan komunikasi eh, yang ada dua arah sehingga kolaborasi antara sekolah dan orang tua terjalin dengan baik. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan yang saya bacakan ini laporan dari Pak Rahmat Faisal, jadi eh, tidak ada hal-hal yang urgent ya, yang maksudnya permasalahan-permasalahan yang eh, menjadi penghambat dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, khususnya program sekolah penggerak di SDN 2 Tanah Tidung. Jadi memang kalau untuk SDN 2 Tanah Tidung kita tahu juga kalau merupakan salah satu satuan pendidikan yang terbaik di Kabupaten Tanah Tidung. Dukungan bukan hanya karena SDM-nya sudah cukup, tapi juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Seperti itu. Jadi mungkin ini yang saya bacakan dari hasil pendampingan Pak Rahmat. Mungkin dari Pak Hedi dari Dinas Pendidikan Tanah Tidung mau menyampaikan terkait PSP ini, Pak. Ya, baik Bu, atas Bu Aryani, terima kasih atas kesampaiannya Bu. Beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan IKM fase A yang di dalamnya terdapat guru-guru dari kelas 1 dan kelas 4. Nah, untuk berikutnya kita telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait fase lanjutan, fase B, yang nantinya akan diikuti oleh maaf, lanjut Bu. Untuk berikutnya akan kita lanjutkan untuk fase B yang nantinya akan diikuti oleh guru kelas 3 dan kelas 5. Mudah-mudahan ini akan berdampak pada sekolah-sekolah, terutama sekolah di SDN Terpadu 2, sehingga akan meningkatkan pembelajaran di sekolah tersebut. Mungkin itu dulu Bu yang perlu disampaikan Bu, tanggapan dari slide tadi. Terima kasih Bu Aryani. Baik Pak, terima kasih Bu Anita. Saya langsung ya jawab yang tadi. Baik, Ya, silakan Ibu. ya jadi ya Pak Edi, jadi memang bulan kemarin juga sudah dibahas kalau sekolah-sekolah penggerak ini kalau tidak salah mereka harus mengimbaskan ya ke sekolah-sekolah di sekitarnya yang bukan merupakan sekolah penggerak. Jadi memang waktu bulan kemarin kita juga bahas kesulitan sekolah dalam mengimbas itu nanti seperti apa. Jadi kemarin juga waktu itu Pak Zul juga hadir, beliau juga sudah tahu permasalahan seperti apa. Beliau juga sampaikan mungkin nanti
dalam pengimbasan itu nanti dinas mungkin memfasilitasi karena sekolah sendiri mereka mau mengimbaskan mungkin jangan sampai mereka mengimbaskan anggaran yang harus mereka sediakan seperti itu kan. Jadi mungkin ini ada peran serta dinas juga, mungkin dinas ada kegiatan-kegiatan yang tadi Pak Hedi sampaikan juga kalau nanti akan ada kegiatan terkait dengan fase B. Kalau kemarin tuh Tanah Tidung sudah melaksanakan fase A untuk IKM, sekarang nanti dilanjutkan ke fase B. Atau ada kegiatan-kegiatan lain terkait IKM mungkin bisa memfasilitasi narasumber praktik baik dari sekolah penggerak dalam hal ini SDN 2 terpadu 2 Tanah Tidung. Jadi fungsi mereka eh, kelebihan mereka sebagai sekolah penggerak itu bisa dimanfaatkan bagi sekolah-sekolah sekitarnya. Seperti itu Pak Hedi. Baik, baik. Ya, nanti saya sampaikan pimpinan. Siap, Ya, Pak. ya, Pak. Ya. Baik Pak Hedi, mungkin Bu Anita itu saja dari saya untuk program sekolah penggerak karena memang hari ini satu sekolah saja karena memang jadwalnya hanya satu sekolah. Jadi Baik, saya kira untuk PSP sampai di sini. baik. Terima kasih Bu Aryani dan juga Pak Hedi. Baik, Bapak Ibu sekalian, udah sampai sampai saat ini udah kita bahas semua ya tentang IKM, PBD dan juga PSP. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga semuanya membawa manfaat dan nanti bisa di follow up. Jangan lupa untuk mengisi presensi ada di chat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini sudah selesai semua, Alhamdulillah. Akhir kata dari saya, moderator. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akan saya kembalikan ke panitia, ke host, Ibu atau Pak Abdul Rahmat. Nah, ini kebetulan nih kita kan lagi di room masing-masing. Ini sepertinya mau ditutup sekalian ya, Bu. Ya, Kak Bu Heni. Iya, Oke, Ibu. baik.